وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman. Sama dengan materi yang hari ini. Tapi hari ini kita akan mengambil dalil yang terdapat di Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan perilaku jujur. Baik. Sesuai antara ucapan dan perbuatan, antara informasi dan kenyataan, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Oke, dengan sangat lengkap ya, Wiwin menyampaikan makna jujur. Imam Al-Ghazali jujur terbagi menjadi 3, yaitu 1. Jujur dalam niat atau berkehendak, 2. Jujur dalam perkataan, 3. Jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ingat tentang materi kemarin? Kita belajar tentang pengertian jujur, pembagian sifat jujur. Ibu akan memberikan video inspirasi dari sahabat Rasulullah, yaitu Ka'ab bin Malik. Semua itu dimulai ketika Rasulullah beserta para sahabatnya sedang bersiap-siap untuk melakukan perang tabik. Peralatan perang menilai keberangkatannya. Ia ingin Kalian yang bisa menceritakan kembali dari keteladanan Ka'ab bin Malik tersebut, silakan berdiri. Ya, silakan. Untuk menyelamatkan mukanya, namun beliau memilih bersikap jujur dan Terkadang mereka berbohong pada diri sendiri. Berbohong pada diri sendiri ya? Iya. Ada yang bolos. Itu berbohong pada diri sendiri. Padahal dari sekolah niatnya mau apa? Sekolah. Tapi dia berdusta pada diri sendiri. Udahlah, nggak usah belajar hari ini. Ini dengan alasan seperti ini. Banyak nggak? Banyak. Susah. Namun ada beberapa kejujuran yang masih sampai seorang OB yang jujur, yang menemukan uang 100 juta di bandara. Senang kalian dengar berita itu? Ya. Jadi di situ masih bisa menginspirasi kita. Ya, semoga kita selalu dengan ketaatan kepada Allah, dengan berlaku jujur dimanapun. Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini. Ibu menyampaikan dulu apa sih Bu KD atau pencapaian yang harus kita capai dalam pembelajaran discovery learning. Artinya kalian itu nanti membahas, mencari permasalahan, kemudian kalian latihan mencari solusinya. Ya. Apa aja tujuannya Bu? Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat meyakini bahwa jujur itu adalah
ajaran pokok agama Islam. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, siswa juga mampu menunjukkan tahu kan? Kenapa ini? Ini tugasnya apa? Memberikan Nah ini apa? Kalau dari foto ini, dari gambar ini, bahwasanya seorang penjual dan pembeli itu harus berlaku jujur. Kemudian yang ini, seorang atasan dengan bawah tidak boleh makan jam kerja atau tidak boleh tidak disiplin waktu, sehingga nanti dia dikatakan tidak jujur ya, tidak disiplin waktu karena waktunya belum disiplinkan. Nanti dalil tentang Quran surah Al-Maidah ayat 8. Dari surat Al-Maidah ini ayat yang berisi tentang perintah berlaku adil kepada musuh sayang. Quran surah Al-Maidah ini diturunkan di kota Madinah. Sekarang Ibu akan membacakan, nanti kalian yang mengikutinya. Di antaranya
dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat An-Nahl ayat 105. Ayat 105. Oke, baik. Ini penilaian sikap ya. Bagaimana sikap kalian di rumah, bagaimana sikap kalian di sekolah. Nanti kalian isi sesuai dengan kenyataan, jujur sejujur-jujur. Nah, itu akan membagikan penilaian sikap. Ya. Jangan mengada-ngada. Tinggalkan checklist yang merasa kalian benar. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit nanti kumpulkan. Dibaca dulu. Oke, baik, kalau sudah kumpulkan kepada umat. Apa permasalahan yang kalian dapati setelah membaca, memahami ayat tersebut? Ya, sayang, apa permasalahannya? Setelah saya membahas dalil dan hadis tersebut, mengapa masih ada orang-orang yang belum mampu menyadari dan membuka hatinya untuk menerapkan perilaku jujur? Padahal itu adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya sayang ya. Jadi, nah kenapa? Ada yang bisa menjawab? Karena orang-orang tersebut kurang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tuntutan biaya dan gaya hidup yang terlalu tinggi dan pengaruh dari lingkungan dan teman. Oke, baik. Izin menjawab, Bu. Ya. Kurangnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi sih, Nak? Solusinya? Karena orang-orang tersebut tidak merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Itu jadi solusinya kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbanyak rasa syukur. Baik. Nah, sekarang tugas kalian diskusikan. Nah, ini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Siap berdiskusi, nanti Bu kasih tadi kan 15 menit harus diselesaikan. Apa isi kandungannya? Ya Bu, Baca poin. iya sayang, baca. Awas dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu ala alla ta'dilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lain membacakan kandungan surat Al-Maidah Ayat 8. ayat 8. Satu apa? Yang pertama, ayat ini seirama dengan Quran surat An-Nisa ayat 153, yaitu sama-sama menerangkan tentang seorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Ya, kemudian apa lagi? Apa? Ya. Perbedaannya ialah dalam ayat tersebut diterapkan kewajiban berlaku adil dan jujur dalam persaksian, walaupun kesaksian itu akan merugikan diri sendiri, ibu, bapak, dan kerabat. Nah, terus baik, Saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya. Ya. Pertama, melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas. 2, dan persaksian. Mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa
memandang siapa orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan suruhannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul-Nya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur. Sekian dari kami, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari materi atau yang sudah kalian bahas tadi, yang sudah kalian presentasikan tadi, yang bisa menyimpulkan silakan. Ayo isi silakan Sen. Dari semua ayat yang dibahas dari presentasi tadi, Allah sangat menegaskan bahwa pentingnya akan kejujuran itu. Begitu besar cinta kasih Allah akan makhluk ciptaannya dan cinta kasih Rasulnya kepada umatnya. Sehingga di dalam Al-Quran dan hadis pun Allah mengingatkan agar makhluknya tetap berada pada jalan yang benar dan dapat mengantarkan mereka ke surganya Allah. Amin ya Tuhan. Bagus sekali. Ya, silakan. Jika Allah memang benar, karena banyak sekali akibat yang ditimbulkan apabila kita tidak bertindak jujur. Seperti satu, apabila pejabat yang melakukan korupsi, maka akibatnya mereka dimasukkan di penjara oleh lembaga KPK. Dan ada yang mengalami depresi akibat selalu menutupi kebohongan mereka. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Kita belajar tentang apa? Dampaknya apa aja? Tidak ada pelajaran tentang daya yang tak selalu menutupi kebohongan. Iya, terus. Terus. Bahkan bisa masuk ke iya, bagus sekali. Baik, baik. Bagaimana pelajaran kali ini? Menyenangkan apa tidak? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Sekarang bereskan alat tulisnya, bukunya, modulnya dirapiin dulu semuanya. Untuk besok kita akan belajar tentang nikmatnya menuntut ilmu. Pas pimpin doa dulu. Bersiap. Siap. Dimulai. Bersalam. Assalamualaikum. Yuk, dari Mimin dulu. Ayo, selanjutnya.